kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus bagiku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita
kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, amin. Boleh bangkit berdiri. Kasih salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Saling memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini di tempat ini berkumpul bersama-sama. Saya percaya kita semua rindu untuk menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita.
Engkau mulia ya Tuhan. Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Dan hari ini Tuhan, jika kami boleh berada kembali di sini Tuhan, pada bulan yang kelima di tahun 2024 ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Oh syarala bala 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 bala. Oh syarala bala 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 bala. Biarlah segala puji dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk setiap sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, jika Tuhan masih menunggu kami Tuhan untuk boleh datang, untuk memperbaiki hati kami Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami Tuhan supaya boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sukacita damai sejahtera itu selalu ada bagi kami. Pengurapan orang Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau saja yang layak disembah. Mulia, mulia, mulia Engkau ya Tuhan. Bersama malaikat-Mu di surga kami ingin selalu memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Oh syara laba 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 laba. Oh syara laba 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 laba. Oh syara laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Oh syara laba 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 laba. Kami tahu ya Tuhan, hari-hari ini kami berbeban berat. Hari-hari ini kami ada yang sakit. Hari-hari ini kami beroleh ketidakpastian. Tapi bersama Engkau ya Tuhan, kami tahu bahwa ada kesembuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Ada mujizat yang terjadi bagi kami. Ada jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang luar biasa. Sebab Engkau Tuhan pencipta segala sesuatu dan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Memberikan segala sesuatu sesuai dengan kerelaan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk hari ini. Untuk setiap kami yang boleh berada di sini Tuhan. Kami beroleh peneguhan kembali oleh firman-Mu. Berkati setiap firman yang boleh kami terima hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pak Sabto Edi Raharjo. Berkati bersama dengan keluarga Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan setiap wakilnya Tuhan. Bahkan setiap pengerja para gembala yang ada Tuhan. Berikan pengurapan Roh Kudus. Untuk setiap kami beroleh Tuhan. Pengurapan Roh Kudus yang menjadi berkat di setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami. Pastor Raja Kuku. Berkati dalam setiap pelayanannya. Bahkan Pastor Niko Tuhan. Sebagai gembala sidang kami Tuhan. Berikan pewahyuan lagi. Berikan pewahyuan lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi berkat kepada setiap kami Tuhan. Untuk setiap rayon yang ada. Setiap cabang yang ada ya. Damai sejahtera Tuhan selalu memberkati setiap kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia hari ini. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk damai sejahtera untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia dari timur ke barat Tuhan. Dari Sabang ke Merauke Tuhan. Dari utara ke selatan. Kami percaya Tuhan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi atas bangsa kami Tuhan. Karena ada setiap gereja-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang bangkit menjadi terang. Menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Shalom damai sejahtera. Terlebih untuk Indonesia yang terjadi proses transisi pemerintahan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam semuanya itu Tuhan. Untuk mendatangkan sukacita bagi bangsa kami. Untuk membawa bangsa kami lebih lagi Tuhan. Untuk membawa anak-anak Tuhan menjadi berkat atas bangsa kami ini. Bahkan atas dunia ini Tuhan, Indonesia diperhitungkan. Karena ada anak-anak Tuhan yang selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk kota kami Jakarta. Di mana kami boleh berada. Untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada. Dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Shalom Jakarta. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga kami Tuhan berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Melalui hamba-Mu kami akan berdoa Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita berdoa. Sama-sama ajak mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bawa di hadapan-Mu anak-anak kami Tuhan. Inilah generasi penerus kami. Bapak, sebentar lagi mereka akan duduk diam di kelas sekolah minggu. Biarlah Tuhan sebelum mereka mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami sepakat, kami minta belas kasih-Mu. Biarkan tangan Tuhan yang memberkati setiap anak-anak ini sendiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati Engkau biji mata Allah, milik kepunyaan Allah. Engkau berharga di mata Tuhan. Firman-Nya biarlah tergenapi atas kehidupan-Mu.
Tuhan, terima kasih. Jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari Roh-Mu biarkan semakin berdaulat atas hidupnya. Otoritas wibawa ilahi-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan ketika mereka sekolah, mereka menjadi yang terbaik di sekolahnya. Mereka membawa karakter ilahi di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Rancangan-Mu ada pada kehidupannya Tuhan. Biarkan mereka bergerak menggenapi seperti anak panah di tangan pahlawan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap papa mama, para wali orang tua yang membawa mereka datang ke gereja. Perhitungkan iman setiap orang tua Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memberkati setiap papa mama mereka Tuhan. Cukupkan apa yang diperlukan untuk membesarkan setiap anak-anak ini Tuhan. Buat mereka tidak berhutang meminta-minta kepada dunia. Bapa di surga yang menyediakannya. Bapa terima kasih. Berkati anak-anak kami. Berkati sekolah minggu kami Tuhan. Juga setiap kakak yang mengajar. Biarkan hari ini hikmat-hikmat-Mu yang tersembunyi yang menyertai setiap perkataan kakak-kakak Tuhan. Dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak kami dan sekolah minggu mereka. Haleluya, yang sepakat sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita.
melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siap memuji Tuhan, menari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya undang boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Saya mau lihat lambaian tangan yang merasa dia anak raja. Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Na 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 na. Mari anak raja. Na 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 na. Belum semuanya. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bapak Ibu Saudara saja. Na 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 na. Boleh goyang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya.
sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah. Boleh kiri kanan Bapak Ibu Saudara angkat tangannya. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Nyanyikan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari nyanyikan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mari jemaat Tuhan saja. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan mengasihi Tuhan. Kasih tarian lebih lagi buat Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri saja. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Na 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 na.
Pujilah namamu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Mari satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari sama-sama serukan. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk. Dia bebaskan kita. Yes. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Raja atas dunia, yang menghancurkan. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang hebat, ada atas kita. Haleluya. Yes. Woo. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya sambil kasih tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Sama-sama sorakan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik atas setiap kami. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu yang melayakkan kami hidup sampai hari ini Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami. Biar kami datang di hadapan-Mu, memberikan yang terbaik yang keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk
penyembahan kita. Penyembahanku, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Hanya Engkau Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Yes. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan, disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah Tuhan Yesus. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau saja. Kau yang layak,
pujian setiap kita. Dialah yang terima pengagungan. Dialah Masanda, dialah Lord. Mari sembah, sembah Dia. Dialah Masanda, dialah Lord. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Mari ekspresikan cintamu sama Tuhan dengan mengangkat pujian dan sembah di hadapannya. Dia ada di sini menjamah setiap kita. Dia ada nama Sanda, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba. Kami sembah. Oh, ya lalaba Sanda. Ya lalaba, ya lalaba Sanda, lalala. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang membebaskan setiap kami. Anugerah yang menyelamatkan kami. Ya lalaba Sanda, ya lalaba. Ya lalaba Sanda. Sebab itu kami sembah Tuhan. Ya lalaba Sanda, lalaba. Ya lalaba, 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 lalaba. Ya lalaba shikata kaya lalaba, ya lalaba, ya lalaba. Dia Tuhan yang hebat ada di tempat ini. Siap memulihkan setiap kita, siap menyembuhkan setiap kita. Ya naya ralama Sanda ralama, ya ralama Sanda, ya ralama. Haleluya. Ya nana ya ralama se. Oh ya ralama shikara ralama takaya ralama Sanda ralama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya ralama takaya ralama sikata kaya ralama takaya ralama. Engkau dahsyat. Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang membebaskan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Bapak ralaba Sanda ralaba. Mari ucapkan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Ya nana ya ralamo. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba raba 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 shikara raba 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 raba. Ya ralaba shanda ralaba takaya ralaba shanda ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati setiap kami. Bahkan Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Ya ralaba shanda ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba shanda ralaba. Mari Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu sama Tuhan. Ralaba shanda ralaba. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari yang percaya. Yes. Ada kemuliaan di balik salibnya. Yes. Amin. Amin. Dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku
kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Haleluya, dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dengan iman Bapak Ibu Saudara. Yes. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memasuki bulan yang baru di bulan Mei ini. Terima kasih. Waktu begitu cepat berjalan sehingga kami sudah sampai kepada bulan yang kelima di tahun 2024 ini. Semua karena tuntunanmu, semua karena kekuatanmu, semua karena kami hidup dalam pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Setiap kami mengalami jalan buntu, kami punya pengharapan. Setiap kali kami susah, kami dihiburkan dengan pengharapan-Mu Tuhan. Setiap kali kami hampir putus asa, Engkau senantiasa tidak pernah tinggalkan kami. Engkau beri kekuatan dalam hidup kami. Dan kami terus hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami memasuki bulan Mei ini Tuhan. Supaya kami semua anak-anak-Mu mengerti di tempat ini bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Bahkan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dan lebih daripada itu, Engkau memberikan Roh-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk kami kuat hidup di dalam dunia ini. Untuk kami terus menjadi umat yang dikuduskan, dikhususkan, bahkan diberikan pengharapan untuk bukan hanya di dunia ini, tapi juga
sampai akhir. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk diberkati dengan perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin, amin, amin. Mari sebelum duduk, mari tengok kanan, tengok kiri ya. Kasih salam, shalom gitu ya, kasih senyum. Ya, masuk gereja jangan mukanya serem-serem ya. Jadi mukanya harus ceria. Lalu yang kedua, mari katakan kiri kanan, bulan Mei ini masih hidup gitu ya. Bulan Mei ini. Baik, kalau sudah senyum kanan kiri, yang nggak senyum tetap berdiri ya. Yang senyum boleh duduk ya. Tuhan berkati kita semua. Baik, nah puji Tuhan luar biasa. Nah, kita masuki bulan Mei ini. Negara kita ini begitu memfasilitasi kita luar biasa ya. Kita diberikan tanggal merah, baru saja kita bulan kemarin mengingat apa? Paskah ya, kematian Tuhan. Bahkan namanya pun sekarang sudah bukan lagi di almanak kita, di penanggalan kita bukan hari Paskah kematian Isa Al-Masih, tetapi sekarang menjadi kematian Yesus Kristus ya. Rasanya beri tepuk tangan untuk negeri kita Indonesia ini ya. Sudah memberi penghargaan luar biasa, bukan hanya lewat Menteri Agama, tapi bukan hanya kematian Yesus Kristus, tapi kita berdoa terus bahwa nanti suatu hari tanggalan kita juga berubah ya. Kematian Tuhan Yesus Kristus ya, ada Tuhannya, supaya semua yang membaca, everyone, maka mereka setiap orang akan membaca dan melihat bahwa yang kita peringati adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Amin. Kalau percaya Yesus adalah nabi, percaya Yesus adalah guru, itu semua orang juga sekarang sudah percaya. Tetapi untuk menerima kerajaan surga, maka kita harus percaya Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, kita bulan kemarin mengingat tentang kematian Tuhan di atas kayu salib yang menyediakan penebusan, bahkan juga menyediakan pengampunan bagi kita yang berdosa ya. Lalu yang kedua, nanti minggu depan kita akan mengingat tentang kenaikan Tuhan ya. 40 hari setelah itu dia melawat para muridnya. Dia tidak segera naik ke surga, tapi dia perlu menguatkan, melawat para murid yang sedang kehilangan pengharapan, yang sedang kehilangan sepertinya masa depan ya, pengharapan, yang kehilangan pegangan ya. Karena selama ini dia percaya Yesus, guru yang luar biasa, nabi yang ajaib, yang nanti akan menjadi raja mungkin bagi bangsa Israel. Dan pengharapan itu begitu besar luar biasa, sehingga ketika Yesus ditangkap lalu bahkan disesah, dihina, dianiaya ya, dan tidak membalas sedikit pun dan tidak menunjukkan ketuhanannya sepertinya ya bagi orang-orang ya. Tapi justru bagi kita itulah dia Allah yang menjadi manusia yang menunjukkan ketuhanannya ya. Karena dalam sengsaranya, dalam aniayanya dia diam. Yang berarti katakan amin. Dia hanya menanggung semua itu karena dia tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia harus ada di dunia ini. Karena kita yang di dunia ini tidak cukup bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan itu. Kasihnya seperti apa. Ya, Thomas pun juga bertanya, muridnya juga. Ya, ketika ditunjukkan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu jalan itu seperti apa? Tunjukkan kepada kami dan seterusnya ya. Lalu kalau aku dan Bapa adalah satu, maka bagaimana kami bisa mengenal Bapa, gitu ya. Bisa tahu Bapa itu yang tidak kelihatan itu. Maka Tuhan katakan, aku dan Bapa itu adalah satu. Tunjukkan Allah kami yang luar biasa itu. Tunjukkan Allah kami yang kasih itu. Maka Tuhan itu menunjukkan, kamu sudah berapa lama ikut ya. Maka aku dan Bapa itu adalah satu. Ketika mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan itu. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, itu semua kita imani dan kita percayai. Maka dalam kebangkitan dia, kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, maka itu bukan hanya dia menunjukkan bahwa dia Yesus yang hanya membuat mujizat, dia yang mengajar kepada para murid, dan bukan hanya dia yang menguatkan dan memotivasi para murid, tetapi dia adalah Tuhan yang bangkit,
yang akan naik ke surga. Yang berarti katakan amin. Dan kita ingat ini nanti, maka Kamis depan ini, maka kita akan peringati lagi. Ya, sekali lagi diberikan tanggal merah oleh pemerintah kita. Maka diingatkan tanggal merah itu bahwa ini waktunya dalam ibadah. Kamis ini adalah waktunya kita memuji menyembah Tuhan. Waktunya kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kembali ke surga, yang menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Maka pemerintah itu memberikan lagi sekali lagi. Bukan hanya menghormati, tapi memberi kesempatan kepada umat Kristen, anak-anak Tuhan, untuk punya hari yang tidak bekerja, dan mengkhususkan harinya itu untuk pergi ke gereja, untuk beribadah dan mengingat bahwa dosamu itu sudah diampuni. Bahwa engkau punya Tuhan, Yesus yang menyediakan tempat pengampunan setiap kali kita berdosa. Yang percaya katakan amin. Tapi negara juga memberi penghormatan yang luar biasa. Yaitu ketika Tuhan Yesus diangkat, maka sekali lagi kita diberikan tanggal merah. Bukan hanya sekedar itu kita ingat sebagai hari libur, tetapi itu diberikan tanggal merah supaya anak-anak Tuhan, supaya umat Kristen bersama-sama bisa masuk dalam gereja untuk mensyukuri bahwa Tuhan yang dia percayai, Yesus Kristus namanya, itu yang punya kerajaan surga dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Sesuai janjinya itu. Jadi tidak ada alasan. Mungkin orang lain yang tidak beribadah, mungkin bagi anak-anak bukan anak-anak Tuhan, maka pemahaman tidak cukup. Perubahan nama itu tidak berarti apa-apa, ya. Tapi bagi saudara dan saya, maka perubahan itu sangat berarti. Itu penghormatan yang luar biasa dari pemerintah untuk anak-anak Tuhan di Indonesia ini. Gak ada tepuk tangan ya. Coba kalau hari Paskah tetap tanggalannya biru, lalu hari kenaikan tetap tanggalannya biru. Saudara, bagaimana kita harus berkumpul bersama-sama dalam ibadah ini? Penghormatan yang luar biasa, maka mari kita syukuri semua itu. Dengan apa? Dengan kita setiap mengingat itu, maka kita datang ke gereja dengan hati sukacita. Menyediakan tanggal merah itu sebagai tempat untuk kita bersama-sama anak Tuhan. Ini waktunya yang sudah diberikan privilege oleh negara kita. Kita harus manfaatkan. Saudara, kita harus mempengaruhi dunia untuk mereka tahu bahwa setiap kita diberikan hari-hari khusus itu, maka anak-anak Tuhan itu semuanya berkumpul dalam ibadah-ibadah. Wah, dahsyat. Ya. Bukan kita dipengaruhi dunia. Begitu diberikan tanggal merah, wih asik. Apalagi kalau ada hari kecepet, gitu kira-kira. Lalu kita ikut bersama mereka justru. Kita ikut ngadem di puncak, ikut macet-macetan, pergi ke Bogor dan lain sebagainya. Ya, ikut healing ya, karena stres Pak, mumpung hari libur. Enggak, anak Tuhan harus mempengaruhi dunia. Harus menjadi berkat bagi setiap orang. Harus hidup kita mewartakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, yang kita sembah di tempat ini. Biarlah everyone, mereka setiap orang, mereka akan melihat ada Tuhan di tempat ini yang kita sembah bersama-sama. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saudara, ini makna Tuhan lewat kita ditempatkan di Indonesia ini memberi privilege yang luar biasa. Mari hargai itu, ya. Mari hargai itu. Kita tidak berjuang. Betapa banyak agama lain yang sedang mengusahakan untuk hari-hari mereka supaya bisa memperingati, supaya mereka bisa mengingat, bisa introspeksi, bisa mengetahui siapa yang dia sembah dan siapa kita di hadapannya. Tapi kita begitu banyak kita diberikan tanggal merah oleh negara ini untuk kasih mereka. Saudara, ingat Musa ketika mereka mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk kami mempersembahkan korban. Di Mesir mereka tidak bisa lakukan. Di Mesir banyak dewa-dewa yang luar biasa. Lalu Musa ketika membawa bangsa ini, dia menghadap Firaun, biarkan kami keluar dari tempat ini Mesir. 2-3 hari. Untuk apa? Untuk kami bisa mempersembahkan korban. Saudara, betapa mereka merindukan. Untuk keluar itu bukan hanya sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang tidak dijajah, sebagai bangsa yang tidak menjadi budak, menjadi pekerja rodi di Mesir. Tapi yang mereka usahakan ketika Musa berbicara kepada Firaun, dia katakan, biarkan kami keluar supaya kami bisa mempersembahkan korban kepada Allah yang kami sembah. Yang berarti katakan amin. Saudara, mestinya nyawa seperti ini, jiwa seperti ini yang harus kita miliki.
Tapi kita di Indonesia kita diberikan tanggal-tanggal merah itu sebagai tanggal-tanggal yang mereka hormati. Ini ada banyak anak-anak Tuhan. Ya. Ini banyak ada orang-orang yang menyembah kepada Yesus Kristus. Biarkan mereka punya hari-hari yang indah untuk berkumpul bersama anak-anak Tuhan yang lain. Rasanya kita harus beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan ya. Saya kalau renungkan pagi tadi, wah Indonesia luar biasa ya. Tinggal satu langkah lagi, Tuhan pakai kami dalam doa. Pakai kami semua anak-anak-Mu. Tinggal selangkah lagi pakai kami anak-anak-Mu. Biarlah kami tidak hanya memikirkan hidup kami saja. Biarkan kami tidak hanya memikirkan tentang diri kami saja dan keluarga kami. Tapi bawa kami untuk bisa tanggalan merah itu ditulis. Hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua bangsa itu mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu kita tinggal ingatkan kepada mereka. Percayakah engkau? Itu aja tinggal kita berkata. Percayakah engkau? Percayakah engkau? Kalau engkau percaya, maka Yohanes 14, mari kita buka. Yohanes 14. Percayakah engkau kepada Tuhan yang aku percayai? Yohanes 14 ayat 1-3 kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ini ayat yang bukan hanya memberitahu, tapi juga memberi pengharapan kepada kita semua. Bahwa dia pergi ke surga tidak tinggalkan kita, tapi dia sedang menyediakan tempat. Dia sedang bersyafaat buat kita. Yang berarti katakan amin. Dia sedang menyiapkan kita, ada surga buat kita semua. Ada neraka bagi penghukuman. Tapi bagi kita semua orang yang percaya, ada surga yang Tuhan akan sediakan. Dan Tuhan katakan ini pengharapan kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Jadi kalau dia tidak naik ke surga, maka sia-sialah iman kita. Betapa malang kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang kita tidak tahu di mana dia berada. Yang tidak ada harapan ketika percaya kepada dia. Tuhan tidak hanya katakan ketika dia pergi ke surga, bukan hanya dia untuk kita, kalau engkau mengasihi aku, lakukan perintahku, tidak hanya itu saja. Tapi dia nyatakan kasihnya itu sekali lagi. Kelahirannya karena begitu besar kasih Allah. Kematiannya karena begitu dia mengasihi kita. Maka dia mengampuni ganti korban. Bagi para imam dalam perjanjian lama yang melakukan terus menerus. Berulang-ulang mempersembahkan korban darah dengan domba yang disembelih. Tapi dia datang untuk sekali mati di atas kayu salib. Untuk selama-lamanya bagi keselamatan kita. Yang percaya, yang mengerti katakan amin. Tapi pengharapan itu juga kenaikannya ke surga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang mengerti katakan amin. Dia pergi ke surga untuk dia rindukan semua kita. Di mana Yesus ada, kita juga ada. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Dia bukan hanya pemilik surga, tetapi dia hanya perintahkan kepada umat manusia. Percaya terserah, nggak percaya terserah. Pergi kemana terserah. Ya. Tapi dia Tuhan yang mengasihi dan mengangunkan pengharapan kepada kita. Bahwa setelah ini, setelah kehidupan di dunia ini, ternyata Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saya. Jadi setiap kali saya memakamkan jemaat-jemaat Tuhan, maka saya selalu berkata,
kematian bagi kita ini hanya tutup mata, begitu buka, kita sudah ada di Firdaus. Sudah bersama-sama Tuhan untuk menantikan mahkota itu diberikan kepada kita. Kita bersama-sama dengan umat-umat percaya yang lain. Dari perjanjian lama sampai akhir. Kita bisa ngobrol dengan Musa. Kita bisa ngobrol dengan Abraham. Kita bisa ngobrol anak-anak muda dengan Yusuf. Kita bisa ngobrol dengan orang-orang percaya yang lain di sana. Dan bukan hanya membaca sebagai pengertian. Tapi kita juga mengalami di sana bersama-sama dengan mereka. Yang mengerti beri tepuk tangan sekali lagi. Tuhan. Nah saudara, inilah nanti minggu depan hari Kamis. Kita akan adakan ibadah. Itu 2 kali saja. Setiap peringatan 2 kali saja, yaitu hari Kamis jam 11. Lalu yang kedua jam 4 sore. Ya, bagian tidak sempat. Jadi anak-anak muda saya harapkan datang yang jam 4 supaya tempat ini cukup. Lalu yang lain kira-kira yang biasa ibadah yang ke-1 dan kedua itu datang di jam 11. Yang biasa ibadah di sore dan siang hari, saya harapkan mereka datang di sore hari. Supaya 50-50 tempatnya gak rebutan, lalu tidak berkata itu kursiku gitu ya. Tapi itu kursi bersama, semua dapat tempat di tempat ini. Dan sekali lagi doakan juga, kemarin saya ketemu manajemen, jadi kita diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan untuk punya iman yang besar. Ya. Saudara, saya ketika untuk kontrak tahun depan, maka saya harus melunasi beberapa tagihan-tagihan di masa pandemi dan lain sebagainya. Tapi masih debatable dan lain sebagainya. Sambil kita ngomong itu, saya selipkan kata-kata iman saya kepada mereka. Lalu saya katakan, Bu Yuli, namanya Yuli kebetulan, bagian finance-nya. Bu Yuli, daripada saya terus dikejar dengan tagihan-tagihan ini, gimana kalau di sebelah itu ada tempat parkir. 15 tahun saya ada di Penfield, dari mulai awal ini dibangun, dipasarkan, sampai hari ini, maka tempat parkir itu tidak pernah dipakai. Ya, ada beberapa lantai, yang sekarang hanya motor dan 1 lantai di bawah untuk yang ke matahari itu mobil-mobil yang diparkir. Hanya itu, ya, di atasnya itu gak pernah dipakai. Terutama lantai paling atas dan bawahnya, gitu ya. Saya ngomong gitu, ya, daripada itu kosong, bagaimana kalau kita beli, gitu ya. Kita kasih uang muka, nanti selebihnya kita nyicil, perhitungkan aja. Cicilannya pokoknya harus sama dengan tagihan kita seperti hari ini. Coba rapatkan, maksudkan meeting, coba. Lalu jangan lupa membicarakan bukan hanya tagihan kita, tapi membicarakan tentang iman kami. Wah, Pak Sabto kenapa punya iman seperti itu? Kali dia nanya. Iman itu harus dibangun, Bu, supaya menyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Ya, iman itu harus dibangun. Kalau iman hal-hal kecil biasa, tapi kalau sudah belajar dari iman-iman kecil, maka wah, saya rindu suami saya berubah, saya rindu istri saya berubah, iman kecil, ya. Jadi itu, maka kalau kita baik, kalau kita sebagai suami mengasihi, kalau kita sebagai istri tunduk kepada suami, pasti suami atau istri kita pasti berubah, gitu ya. Tapi kita harus bertumbuh, harus memiliki iman-iman yang makin hari makin besar. Saya katakan, saya ingin punya iman yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis, maka kalau saya ajak jemaat, saya akan bikin panitia, lalu saya ajak jemaat, saya ajak orang banyak di sekitar jemaat kami untuk punya iman yang sama besar itu lebih mudah karena kita bisa memiliki lantai itu, ya. Tapi kalau kita sewa terus-menerus, uangnya bablas angin nih, ya, kayak obat masuk angin, ya, maka biasanya kita nggak bikin panitia karena itu tiap bulan dari perpuluhan, dari persembahan jemaat itu aja yang untuk membayar operasional dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mempunyai iman yang besar, kami bisa bikin panitia. Ya, yang berarti katakan amin. Ya, nah saudara, dia oke Pak, nanti saya akan bicarakan. Nah, jadi sambil mereka bicarakan, maka kita harus berdoa. Yang berarti katakan amin. Tidak usah mikir macam-macam, nanti bagaimana. Iman yang besar itu seperti wanita Kanaan. Dia hanya terus mendekat dan terus menyembah. Yang berarti katakan amin. Apa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini dalam khotbah saya katakan beberapa bulan yang lalu, wanita Kanaan itu walaupun Tuhan sepertinya diam,
Walaupun dia dihina luar biasa, dikatain anjing mungkin ya, gak cocok ini remah dikasihkan kepada. Jadi dia seperti disamakan dengan anjing dan lain sebagainya. Bahkan murid-murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan, bahkan mereka berusaha untuk ini mengganggu ini. Tuhan suruh dia diam, tapi wanita Kanaan ini, apa yang dicatat dalam firman Tuhan, dia terus mendekat dan menyembah. Maka ini bagian kita, ya. Terus dekat kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Lalu kenapa datang? Kenapa mendekat? Bukan hanya minta-minta kepada Tuhan, tapi kita menyembah kepada Dia. Yang mengerti, mari kita beri tepuk tangan tanda kita setuju kepada Tuhan. Ya, baik, saya suka sambil mengambil minuman saya. Nah saudara, ini pengumuman dan juga ini sebagai pendahuluan dalam khotbah saya. Tapi mari dalam bulan Mei ini, saya ingin ingatkan terhadap kehidupan murid Tuhan yang bernama Petrus. Saudara kenal semua dengan Petrus? Bukan Petrus Zia, bukan Petrus Marinus, tapi ini Petrus anak Simon. Di dalam Alkitab, yang berarti katakan amin. Saudara, ketika dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka dia tinggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nanti kita akan baca sedikit. Ya. Saudara, dari Lukas 5, Lukas 5 itu ada perikopnya tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Di situ ada ceritanya bagaimana Petrus itu dihampiri Tuhan, lalu dia melihat mukjizat, lalu dia mengikuti Yesus, tinggalkan jalannya. Saudara, tapi beberapa lama mengikuti Tuhan, Petrus ketika mengikuti Yesus, mungkin kira-kira saya anggap saja 3 tahun, kira-kira begitu. Selama Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Kira-kira 3 tahun lah Petrus itu mengikuti Yesus. Dan di awal dia dipilih dan dipanggil, Petrus itu sudah melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika dia menjala ikan, gak dapat apa-apa. Tapi begitu, mari masuk yang lebih dalam. Karena Yesus naik di perahu itu untuk menghindari orang banyak yang akan diajar. Dia akan menjauh dari orang banyak itu. Lalu tebarkan jalan. Saudara, semalam-malaman Petrus katakan, sudah semalam-malaman kami tidak dapat. Tapi karena ini perintahmu, maka aku lakukan juga. Maka dia sebarkan. Dan ketika dia tebarkan, maka ketika ditarik, jalannya itu penuh berisi ikan dan tidak robek. Sampai dia minta tolong untuk menariknya, perahu-perahu lain. Saudara, ini cerita dalam Lukas 5 itu. Bagaimana dia dipanggil. Dia melihat mukjizat yang luar biasa. Gak mungkin. Sementara dia sudah mulai bersihkan jalannya, teman-teman yang lain juga sudah mulai di pinggir danau membersihkan perahunya. Karena sudah tidak ada yang nak ke danau lain lagi. Maka anginnya itu sudah ke darat, bukan sedang menuju ke danau ke tengah. Maka tidak mungkin dia harus ke tengah dan dia menebarkan jalannya ke sana. Kan hari siang, jadi harinya, jamnya itu jamnya istirahat. Tapi justru Tuhan suruh mereka lebih ke dalam lagi. Tapi karena ini perintah Yesus yang dia tahu dan dia dengar, maka dia lakukan. Dan ketika dia lakukan dengan taat, dia lihat ada mukjizat yang luar biasa. Saudara, karena mukjizat itulah, maka dia percaya. Dia percaya dan mengikuti Yesus. Lukas 5 dikatakan ayat terakhir. Maka lalu mengikut Yesus. Ayat 11, Lukas 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Maka sejak hari itu dia melihat mukjizat itu, melihat keluar biasaan Tuhan itu, maka dia mengikut Yesus. Dan ketika dia mulai mengikut Yesus, dia lihat itu. Saudara baca terus Lukas itu, saudara akan melihat bagaimana pemungut cukai mengikuti Yesus, bagaimana dia diajar untuk berpuasa, bagaimana dia lihat Yesus menyembuhkan, bahkan di hari Sabat pun dia menyembuhkan, bagaimana dia lihat orang buta melihat, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, saudara, gak 1, 2, tapi Tuhan Yesus selalu tiap hari melakukan mukjizat di hadapan Petrus. Dan Petrus pun tidak dicatat setelah dia tinggalkan jalannya, lalu dia mulai belajar bikin patung, enggak. Lalu dia mulai bikin
UKM, enggak juga. Lalu dia bikin bisnis online, enggak juga. Tapi Petrus mengikuti Yesus dan saya percaya setiap hari dia melihat mukjizat. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, bukan hanya itu. Ini pentingnya bagi saudara dan saya. Tuhan sudah memanggil dan memilih menjadi anak-anaknya. Sama seperti Petrus punya iman yang luar biasa. Dia tinggalkan semua, dia nggak peduli. Yang penting aku harus ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita kira-kira begitu. Kita sudah mulai itu pernah. Kita sudah pernah hari yang seperti itu kita alami. Yang berarti katakan amin. Lewat di dalam rumah tangga kita, lewat banyak hal. Kalau saya tanya bapak saya, ya karena saya terima traktat. Traktat bahasa Belanda itulah yang membuat saya di dalamnya saya ada Yesus. Dulunya dia nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi lewat traktat itu dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Kalau saya tanya sama ibu saya, kenapa jadi orang Kristen? Kenapa mengikut Yesus? Ibu saya katakan apa? Ya karena kawin sama bapakmu. Kira-kira begitu. Tapi cara-cara itulah Tuhan memanggil. Petrus dipanggil karena dia lihat dalam pekerjaan sehari-hari ada mukjizat. Bapak saya dengan cukup sederhana, dia sedang sekolah, maka dia ada traktat, dia baca, lalu dia lihat ada Tuhan di dalamnya. Selama ini dia tidak melihat. Selama ini dia tidak mengerti. Tapi hari itu dia dipanggil dan dipilih. Yang mengerti katakan amin. Ibu saya juga lihat banyak orang ganteng juga ya. Banyak orang yang baik kepada dia. Cowok-cowok yang mungkin naksir dia. Tapi hari itu ketika dia mengikuti sebagai suaminya. Maka hari itu dia mulai masukin dunia yang lain. Dia mulai mengikuti Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saudara, itu pengalaman banyak orang yang akan berbeda-beda bagaimana dipilih dan dipanggil. Tapi satu hal yang paling penting di bulan Mei ini untuk kita pahami. Bukan hanya dipanggil dan pilih kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana kita mengakhirinya. Finishing well. Sampai selesai. Bukan hanya memulai. Tapi juga mengakhiri sampai akhir di dunia ini. Bagaimana hidup kita. Apakah tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara, ini gambarannya tidak mudah. Petrus yang melihat begitu mukjizat luar biasa. Dia murid, dia bertemu muka dengan Yesus. Dia menerima pengajaran langsung dari Yesus. Saudara, dia segala sesuatu langsung dari tangan Yesus. Tapi saudara, ketika bulan berlalu, tahun berlalu. Lalu ketika Yesus tiba waktunya, dia juga tahu, lihat, Yudas semua murid-murid juga tahu. Bagaimana ketika Yesus akan ditangkap, tiba-tiba dia tidak ada di situ. Karena waktunya belum tiba. Tapi ketika waktunya tiba di Taman Getsemani, dia bahkan serahkan dirinya. Dia izinkan Yudas untuk mencium pipinya. Yang berarti katakan amin. Saudara, dia sediakan karena waktunya sudah tiba. Saudara, ketika waktunya tiba dalam penderitaan itu, Petrus yang sekian tahun mengikuti Yesus dengan kemuliaan dan keluar biasaannya. Dia begitu setia, dia begitu antusias, dia begitu bergairah mengikuti Yesus setiap hari. Tapi di Taman Getsemani ketika dia tidak bisa membela apapun, sarungkan pedang. Saudara, dia mulai mundur dari Tuhan. Dia dari menghilang dari Yesus yang kelihatan lemah. Yesus yang kelihatan diam. Dia hanya diikat dan dibawa oleh para tentara. Petrus sudah gak kecerita lagi. Petrus sudah gak kecerita lagi. Dan ketika dia kecerita jam-jam Yesus ditangkap. Melihat Yesus yang hanya dianiaya. Yesus memperlihatkan ketuhanannya. Yang rela menanggung segala sesuatu. Yang mengasihi manusia yang luar biasa dengan tanggung segala aniaya itu. Maka Petrus melihat penderitaan Yesus, kelemahan Yesus, ketidakberdayaan Yesus. Jangankan untuk menolong Petrus, jangankan untuk membuat mukjizat Petrus, dirinya sendiri pun dia lihat tidak mampu untuk melepaskan diri. Petrus itu hanya dengan seorang wanita dikatakan, Petrus, bukankah engkau bagian daripada orang itu menunjuk kepada Yesus? Petrus bisa berkata, aku tidak mengenal dia.
Yang mengerti katakan amin. Petrus begitu mengingkari. Dulu selalu pengen menjadi bagian ketika ada wanita mulai mengikuti Tuhan, suruh dia diam, ganggu. Dia paling nomor 1 dekat dengan Tuhan. Bahkan memperebutkan tempat yang terbaik nanti di surga. Ya, yang di sebelah kanan kirinya siapa nanti? Memperebutkan tempat murid yang paling mengasihi Yesus dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat penderitaan, saudara, mengikuti Yesus itu harus 2 sisi. Bukan hanya kemuliaan Tuhan, tapi juga penderitaan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Kemarin saya mewawancarai para pejabat, calon pendeta di GBI. Di depan saya ada ibu yang mengantarkan anaknya. Ibunya janda, pendeta, mengantarkan anaknya janda juga. Karena suaminya meninggal, masih muda, cantik, anaknya masih 2. Bukan masih 2, anaknya 2, masih kecil. Masih kecil-kecil maksud saya, masih kecil-kecil. Lalu ibunya, saya tanya usianya berapa Bu? Saya 58. Loh masih lebih muda dari saya 59. Tapi wajahnya kayak di atas saya, jadi cuma dia pakai masker. Lalu, tapi saya tahu ibu ini ketika menjadi gembala begitu gigih luar biasa. Dalam jemaat yang tidak berdaya, dia tetap menyembah Tuhan. Tetap seperti wanita Kanaan ini. Dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dengan segala perjuangannya akhirnya Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Saya tahu ceritanya. Ya, orang-orang pangkat yang hebat. Tiba-tiba mau bergereja di tempat dia. Ini kayak Aki Sayub. Ya, teman-temannya tiba-tiba bagi gitu. Ini orang-orang tiba-tiba bangunkan itu gereja. Gereja pokoknya dibangun sama dia. Terus ketika saya tanya sama orang yang mau berdiam itu, dulunya dia di gereja besar. Lalu saya tanya, Pak kenapa kok mau bantu ibu ini, ibu A? Dia bilang, saya di gereja besar. Tapi entah kenapa saya digerakkan untuk datang ke ibu ini. Dan sekarang saya di ibu ini. Dan saya diberi Tuhan berkat yang melimpah-limpah. Jadi saya tahu Tuhan sedang suruh saya ke tempat ini. Untuk memberkati ibu ini. Dia sedang ingin merindukan tempat ibadah. Suaminya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Jemaatnya miskin-miskin. Lalu dia bangunkan itu luar biasa. Saya dengar cerita itu. Lalu ketika wawancara, ada 12 pertanyaan yang saya harus katakan. Ada 10 poin yang harus menjadi inti untuk harus para pejabat ini mengerti. Saudara, karena kita sedang mendisiplinkan organisasi yang jauh lebih baik untuk para pejabat. Lalu saya tidak tanya apa-apa. Bu, ibu anaknya maksudnya. Ibu C. Ibu C ini ada 12 pertanyaan. Ada 10 yang harus menjadi fokus untuk saya tanyakan, saya gali dalam kehidupan ibu. Tapi ini gak penting, saya coret ya. Saya langsung kasihkan rekomendasi. Untuk diteruskan dalam pencalonan. Lalu kenapa saya lakukan itu? Kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin bertanya kepada ibu. Ibu, ketika menjadi anak gembala, ibu tidak seperti anak saya. Yang sampai hari ini saya masih ada. Istri saya masih ada. Tapi ibu, anak kecil-kecil yang satu itu baru 2 bulan atau 2 tahun. Saya lupa. Jadi masih dalam kandungan, ditinggal meninggal sama suaminya. Anaknya masih bayi, tanpa ayah. Pasti ibu, sekalipun anak gembala, pasti lebih menderita. Karena pasti ibu berkata, Tuhan gak adil, Tuhan diam, Tuhan gak tolong saya. Percuma saya menjadi orang Kristen, percuma saya aktif di gerejanya mama saya. Dan seterusnya pertanyaan itu semua. Kira-kira begitu ibu? Dia hanya jawab iya. Dia mulai menangis. Saudara, lalu saya katakan, Bu, ada wanita Kanaan di tempat ini. Dulu saya pernah gak puas dengan Tuhan. Saya gak bisa rasakan kasih Tuhan. Kalau Tuhan tuh bilang Tuhan tuh mengasihi, saya gak rasakan. Saya gagal terus.
dalam kegagalan itu. Bahkan saya tidak punya pengharapan bagaimana saya bisa berkata Tuhan itu mengasihi saya. Tapi satu hal, ada surat dari kakak saya. Setiap saya mengeluh, kakak saya kirim surat. Dan dia selalu tuliskan kata yang singkat. Baca Ayub. Saya baca setiap kali saya sedih, saya baca Ayub. Setiap sedih saya baca Ayub. Ibu sudah baca Ayub? Baca ya. Baca, kalau lagi sedih baca. Kalau gak puas sama Tuhan baca. Dia itu orang saleh terkenal di negerinya. Dia hadapi penderitaan. Bukan Tuhan tidak mengasihi. Tuhan ingin untuk memberi yang lebih hebat lagi. Tapi Ayub lebih siap lagi beserta seluruh keluarganya. Ujian selesai. Saya langsung kasih rekomendasi. Dia tetap duduk, dia menangis. Terima kasih. Bukan seperti ujian, bukan seperti wawancara yang saya pikir. Tapi saya katakan, saya hanya ingin tahu Ibu, nanti jadi pejabat, jadi pendeta. Tidak seperti pendeta yang lain. Tapi pendeta yang bersyukur karena tahu kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Yang berarti katakan, Petrus ini juga sempat, aku tidak mengenal engkau. Aku bukan bagian Yesus. Dia tidak mau jadi penderitaan. Satu sisi dia sudah pernah mengikuti begitu luar biasa. Tapi sisi penderitaan Yesus, sisi pemurnian Tuhan, sisi pendewasaan Tuhan, sisi keteguhan dalam kesusahan, Petrus tidak mau menjadi bagian itu. Sehingga dia perlu dipulihkan. Dia perlu dipulihkan. Maka saudara harus baca kapan Yesus dia dipulihkan. Justru ini yang hari-hari kita ingat. Yesus tidak segera naik ke surga. Dia perlu 40 hari hampiri para murid untuk memulihkan. Dia sedang tidak puas. Dia lalu berkata kepada teman-temannya, pegangannya hilang. Dia harus hidup. Yesus yang selalu buat mukjizat hari ini sudah nggak ada. Mungkin hari ini kita juga mukjizat gombal apa. Saya nggak pernah tuh terima mukjizat. Saya sakit aja ke dokter. Saya sakit, saya minum obat. Yesus kapan dia datang kepada saya? Saudara, maka Tuhan itu Ebenezer, Tuhan yang menyertai. Amin. Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Maka ketika Yesus bangkit, dia tidak segera naik. Dia hampiri Petrus. Dia hampiri Petrus. Ketika Petrus persis sama ketika dia selesai dari menangkap ikan dan semalam-malaman gak dapat apa-apa. Lalu Yesus itu hanya berteriak dari pinggir Danau Tiberias. Yohanes 21 nanti saudara baca di rumah. Bahkan Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah lauk padamu? Di pinggir. Mereka gak kenal itu Yesus. Maka dia kata, tidak ada. Gitu ya, kata mereka. Itu kalau panikoi ikuti kata-kata itu. Ini kata-kata bukan tidak ada Pak, bukan begitu, tapi tidak ada. Karena jengkel kan, semalam-malaman Petrus gak dapat apa-apa, malah ditanya, jangankan lauk pauk, ikan mentah aja gak ada. Ya. Lalu ketika mulai siang, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh. Tuhan ingatkan lagi bagaimana dia dipanggil, dia tebarkan jalannya, tebarkan jalamu, dia tarik dapat ikan yang penuh. Dan hari itu Tuhan ingin memulihkan Petrus. 2 tahun lebih dia mengikuti Yesus. Tapi sepertinya apa yang dilakukan Tuhan itu hilang. Ya, pengajaran-pengajaran Tuhan itu gak dia ingat lagi. Perintah-perintah dia gak ingat. Lalu Yesus hanya mengingatkan. Lalu dia katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan.
Maka murid yang dikasihi Yesus, ini adalah Yohanes, berkata kepada Petrus, ketika menebarkan mereka dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, saudara, dia langsung spontan. Saudara, dia langsung pakai bajunya penuh dengan penghormatan karena dia telanjang. Dia pakai bajunya karena dia tahu itu Tuhan. Dia nyebur ke air lalu hampiri Yesus. Dan di sana Yesus memberkati. Coba ambil yang kamu dapat. Mereka bakar bersama-sama karena sudah ada api. Bukan hanya itu, mereka dikenyangkan semuanya. Yang berarti katakan amin. Tapi bukan hanya diberkati itu yang penting. Pada waktu memanggil, bukan jalannya penuh ikan itu yang penting. Tapi ujung dari perikop itu yang penting adalah Petrus tinggalkan dan mengikuti Yesus. Yang berarti katakan amin. Demikian pula ketika dia sedang terpuruk, dia kehilangan harapan, Yesus gak pernah tinggalkan. Dia perlu hampiri, lalu yang terpenting adalah perkataan, itu Tuhan. Maka dia berikan mujizat lagi dalam hidupnya. Dan dia berkata, begitu dengar kata, itu Tuhan, dia langsung nangkep. Itu Tuhan, dia langsung nyebur. Dan yang ketika dipulihkan, Yesus hanya bertanya dengan perkataan sederhana. Petrus, anak Simon, apakah engkau mengasihiku? Petrus jawab, aku mengasihimu Tuhan, gembalakan dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Aku mengasihimu Tuhan, gembalakan anak dombaku. Lalu ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus mulai sedih. Tuhan, bukankah? Dan seterusnya. Maka hari ini, kalau engkau sedang tidak percaya Tuhan, kalau engkau sedang kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 tadi. Aku kembali akan menyediakan tempat bagimu. Tuhan tahu kita akan hidup dalam kegelisahan. Tapi jangan sampai kegelisahan hidup kita ini. Gelisah karena ekonomi, gelisah karena betapa beratnya, gelisah karena segala sesuatu harus kita usahakan dengan keras. Tapi Tuhan hanya ingin satu hal. Petrus, apakah engkau mengasihi? Coba katakan dalam diri kita. Apakah kita sudah mengasihi? Kalau engkau berkata, aku mengasihimu Tuhan, gembalakan dombaku. Jadilah berkat buat orang lain. Jadilah berkat buat orang lain. Karena ketika Petrus dipanggil, Yohanes 14, Yesus katakan apa? Engkau akan menjadi penjala manusia. Bukan hanya untuk kebutuhan hidup. Itu akan Tuhan cukupkan. Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Tuhan sanggup penuhi itu jalan. Tapi yang Tuhan minta adalah cari dulu kerajaan surga. Maka semuanya akan ditambahkan. Kasih Tuhan. Mendekat terus kepada Tuhan dan sembah Dia. Pertanyaannya hari ini, sambil kita bangkit berdiri untuk berjamuan. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan dari surga. Pertanyaan dari Tuhan. Karena Tuhan mati melimpahi kasih itu kepada kita semua. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi.
kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara, saya ingin saksikan bahwa kesaksian tadi, seorang ibu yang diangkat oleh mamanya menjadi pejabat gereja untuk menjadi pendeta menggantikan dia mungkin suatu saat kalau ibunya dipanggil Tuhan. Karena memang itu rencana, itu prioritas dalam GB ini. Untuk menjadi pejabat hari-hari ini karena pembatasan pengangkatan pejabatan. Saudara, begitu saya tanya seperti tadi, maka dia menangis. Kenapa? Saya tahu bahwa kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang penuh dengan harus diperjuangkan, kehidupan yang dia harus membesarkan anak-anak tuanya sendiri. Bahkan dia melihat kehidupan mamanya yang begitu sulit menjadi gembala. Maka dia hanya bisa menangis. Saya tidak teruskan kenapa kamu mau jadi pendeta, enggak. Tapi saya hanya katakan, kalau kamu jadi pendeta harus menjadi pendeta yang lain. Harus mau berubah dengan jabatan yang kamu terima. Saya tutup dengan itu. Karena kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berbakti kepada Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, harus ada yang berubah dalam kehidupan kita. Mendekatlah dan sembah terus Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, terus sembah Tuhan. Jangan izinkan kedaginganmu engkau mundur. Jangan izinkan engkau undur dari persekutuan orang-orang benar. Jangan izinkan dagingmu untuk berkata, sudahlah aku diam dulu. Percuma juga mengikut Tuhan. Tapi hari ini, ketika engkau angkat anggur dan angkat roti ini, dan makan bersama-sama dengan umat Tuhan, tandanya kita setuju, kita mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam sisi kemuliaannya, sisi berkatnya, tapi juga sisi penderitaan, sisi kasih Tuhan, sisi yang harus berkorban. Mari angkat roti kita di tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan cara sederhana, hamba-Mu menyampaikan isi hatimu dalam waktu yang terbatas. Tapi ketika kami mengangkat roti, biarlah kami punya iman yang sama. Kami percaya kami ada dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara-saudara, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Ketika kami mengangkat anggur, kami tahu darah ini 2000 tahun yang lalu tercurah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Penderitaan yang tiada taranya. Bahkan sampai mati karena begitu besarnya kasih-Mu akan kami semua. Maka ketika kami angkat, kami mengerti itu semua. Maka bersama-sama dengan umat sepanjang abad, kami percaya bahwa ketika kami minum anggur ini, maka kami ada dalam persekutuan dengan darah Yesus. Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mulai angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kasih-Mu. Terima kasih. Mari rasakan Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dalam mengikut Yesus, jangan pernah mundur sedikit pun.
terus maju, mendekat, dan terus sembah Dia. Syadara-raba-raba, penderitaan, kesusahan, kesulitan, tantangan tidak akan membuat kita mundur. Memulai ikut Yesus, selama-lamanya ikut Dia. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya. Mari mulai katakan yang baik. Katakan yang baik kepada Tuhan. Tuhan, Kau baik. Tuhan, Kau baik, Yesus. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir dari surga tempat tinggi. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur ketika kami memasuki bulan Mei ini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas negeri kami. Kami mengucap syukur atas pemerintahannya. Kami mengucap syukur atas perbuatan tangan-Mu Tuhan yang terlebih lagi. Engkau bukan hanya memberkati hidup kami, karena seberapa besar pun kami akan kejar berkat itu terus. Tapi Engkau ingatkan hari ini ketika kami memasuki bulan Mei, kami untuk mengejar Engkau Tuhan. Mengejar perkenanan-Mu, kasih-Mu yang melimpah-limpah dari surga itu. Maka kami percaya segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena itu janji-Mu Tuhan. Dan biarlah lagu ini menjadi doa kami. Lagu ini menjadi ucapan syukur kami. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mari katakan kepada Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi. kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama.
bersama saya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kondisi kita lagi mungkin jauh dari Tuhan, seperti Petrus, biarlah kita semua mengambil keputusan untuk kembali dan mendekat dan menyembah Tuhan. Pertama-tama kami mengundang Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami undang dengan senang hati boleh bangkit berdiri. Kami mau mengenal Bapak Ibu kalau belum pernah beribadah di tempat ini. Baik, terima kasih semua jemaat setia. Puji Tuhan. Sembahan Bapak Ibu nanti boleh dikumpulkan di belakang, dan mungkin kalau kita semua memiliki penghasilan yang bulanan perpuluhan boleh disertakan hari ini. Setelah selesai ibadah, Bapak Ibu boleh memberikan dengan sukacita apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, supaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, mari berdiri, kita mau berdoa. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas apa yang telah dikerjakan atas ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah hari-hari ajaib bagi kami Tuhan. Kami boleh sampai di awal bulan, di bulan Mei. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Tuhan menuntun kami sampai saat ini. Ebenezer Tuhan. Bahkan Kau Allah Immanuel yang menyertai hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh datang kepada Allah yang hidup. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh mendapatkan firman. Bahkan hari ini Tuhan kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan yang kudus melalui perjamuan kudus ya Bapa. Bukan sekadar itu Tuhan, tapi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami juga boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Bahkan persembahan persepuluhan kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar semua apapun yang kami berikan, biarlah keluar dari dalam hati kami dengan penuh sukacita. Dan kami mengerti setiap pemberian dalam hati kami. Pemberian yang tulus, pemberian yang sungguh dari kekuatan daripada Tuhan. Maka ada mujizat terjadi dalam pemberian kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu Pak Sabto yang telah menyampaikan firman di tengah-tengah kami. Berkati ya Tuhan, urapi ya Tuhan. Biar setiap apapun yang pelayanannya Tuhan hadir Bapa. Berkati kesehatan dan kekuatan. Berkati setiap apapun dilakukan Tuhan. Bahkan di luar gereja ini sebagai wakil BPD Tuhan, wakil rayon, berkati dan berikan hikmat. Biarlah dampak Tuhan luar biasa melalui kehidupan beliau. Berkati Ibu Endah sebagai penopang Tuhan. Berkati Priski, Elmo semuanya biar menjadi keluarga yang luar biasa, yang menjadi panutan bagi kami semua. Bapa di surga, terima kasih untuk umat Tuhan di tempat ini. Kami bersama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami terus menyembah Tuhan. Dan bahkan sebelum berkat Tuhan dicurahkan, biarlah berikan semua firman masuk ke dalam pengertian kami Tuhan. Biar semua firman yang baru disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Bukan sekedar bertumbuh tapi memiliki buah yang berlipat-lipat ganda Tuhan. Dan kami semuanya boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang sedang letih, lesu Tuhan. Mungkin dalam kondisi yang berat Bapa. Bukankah Tuhan berjanji bagi kami? Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kami. Bahkan ketika ada orang-orang sakit di tengah-tengah kami, mungkin keluarga kami atau siapapun, pakai kami semua Tuhan. Pakai kami semua Tuhan menjadi salur kesembuhan bagi semua keluarga kami Tuhan. Dan kami semua saat ini juga boleh disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus yang telah menjadi bagian kami ketika Tuhan menyatakan di kayu salib telah selesai. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menerima berkat yang terbaik daripada hamba-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan. Biar semuanya boleh kami terima dengan sempurna melalui hamba-Mu. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Maka pulanglah dan tinggalkan tempat ini dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, bahkan kebahagiaan dari Tuhan, dari Allah Bapa sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berlimpah-limpah engkau terima. Berlimpah-limpah engkau terima. Berlimpah-limpah engkau terima. Dan kiranya penyertaan daripada Roh Kudus, kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Dan hidup kita terus dan harus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Mari katakan bersama-sama. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, tetap sehat, tetap semangat. Persembahan saudara bisa masukkan di belakang, di kotak belakang. Hidupku, ingat kasih